surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika. Menyambut baik langkah strategis pemerintah menstabilkan ekonomi pasca kerusuhan aksi demonstrasi. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan Juni 2025 sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika. Surplus ini tercatat meningkat dibandingkan dengan surplus neraca dagang di bulan Juni 2025 yang sebesar 4,1 miliar dolar Amerika. Hingga Juli 2025, Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas. Adapun surplus non-migas pada Juli 2025 mencapai 5,75 miliar dolar Amerika atau naik dari bulan sebelumnya mencapai 5,22 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja atau HS72. Sementara itu neraca perdagangan dari komoditas migas mencatatkan defisit sebesar 1,58 miliar dolar Amerika atau defisit melebar dari bulan sebelumnya sebesar 1,11 miliar dolar Amerika. Adapun komoditas penyumbang defisit komoditas migas adalah hasil minyak dan minyak mentah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau AKU Mandiri menyambut baik langkah strategis pemerintah menstabilkan ekonomi pasca kerusuhan aksi demonstrasi. Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau AKU Mandiri, Hermawati Setiorini berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa tenang dan bangkit di mana imbas dari aksi demonstrasi banyak pelaku usaha yang mengalami kehilangan pendapatan. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan stabilitas gejolak dinamika sosial dan ekonomi perlu didukung 100%. Pasalnya dengan situasi yang kondusif, ekonomi bisa berjalan dengan stabil. Prabowo benar-benar bisa memulihkan ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Ini benar-benar teman-teman di UMKM anggota aja sudah posisinya udah ngeluh gitu, mereka nggak bisa jualan gitu. Jadi mereka hanya mendapatkan masukan yang misalnya warga sekitarnya saja beli. Nah itu kecuali, apalagi maaf nih, nggak cuma pelaku usaha kecil, yang menengah pun karena mereka di restoran gitu, di mall, mereka kan sekarang pada menghindar untuk ke tempat-tempat ramai itu. Nah itu saya berharap sekali Pak Prabowo bisa, pemerintah ya khususnya, nggak cuma Pak Prabowo ini, karena seluruh lapisan pemimpin kebijakan yang membuat kebijakan baik DPR gitu, baik MPR, baik pimpinan di kementerian masing-masing untuk berbenah diri, menyembuhkan luka dari rakyat Indonesia khususnya yang berdampak kepada ekonomi. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 1,22% di level 7.830,202. Top gainer sejauh ini ada Antam, kemudian BRMS, SLIS, dan juga BBRI, kemudian Wi-Fi. Top losers ada JRPT, Kasa, Life, OPMS, dan juga OBMD. Ya, sementara itu untuk pergerakan sektoral, pemirsa, Basic Industries menguat paling signifikan dengan penguatan 2,57%, kemudian disusul infrastruktur dan juga energi. Ya pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus ke depan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.
Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa, pemerintah tetap optimis fundamental perekonomian Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Ya, Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan iklim investasi masih tetap aman meskipun terjadi sentimen dinamika sosial politik di dalam negeri. Optimisme tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara year on year dan kuartal ataupun pada kuartal kedua tahun ini. Serta sejumlah indikator pendukung optimisme tersebut yakni Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang kembali kepada atau berada di level ekspansif 51,5% pada bulan Agustus setelah sempat melemah di level 49,2% pada bulan Juli. Sementara daya tarik pasar modal Indonesia juga masih terjaga dengan baik dan pemerintah sendiri terus mendorong stimulus untuk meningkatkan daya beli, terutama meningkatnya ataupun menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini fundamental, ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%. Presiden European Central Bank Christine Lagarde memperingatkan bahwa hilangnya independensi The Federal Reserve akan menjadi bahaya serius bagi perekonomian dunia dan menurut Lagarde tanpa independensi, stabilitas ekonomi Amerika Serikat dan dampaknya ke seluruh dunia sebagai ekonomi terbesar global akan sangat mengkhawatirkan. Presiden European Central Bank Christine Lagarde memperingatkan bahwa hilangnya independensi The Federal Reserve akan menjadi bahaya serius bagi perekonomian dunia. Lagarde menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan sangat sulit mengendalikan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Hal ini mengingat ada presiden hukum yang melindungi posisi para gubernur The Fed dari pemecatan. Lagarde melanjutkan, kebijakan moneter jelas berpengaruh bagi Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan lapangan kerja optimal di negara tersebut. Menurutnya, tanpa independensi, stabilitas ekonomi Amerika Serikat dan dampaknya ke seluruh dunia sebagai ekonomi terbesar global akan sangat mengkhawatirkan. Terkait Eropa, Lagarde menyatakan ECB telah berhasil mencapai stabilitas harga dan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga inflasi kawasan euro tetap terkendali. Pernyataan terbaru Lagarde disampaikan jelang rilis laporan inflasi yang diperkirakan akan mengonfirmasi penilaian ECB bahwa tekanan harga di zona euro tetap terkendali. Adapun pembuat kebijakan ECB secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga pada level 2% dalam pertemuan 2 pekan mendatang. Sementara itu, Trump belakangan melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap The Fed. Ia berulang kali menuntut penurunan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi, serta kerap mengecam ketua Jerome Powell. Selain itu, Trump juga berupaya memecat Gubernur Lisa Cook atas dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah. Berbagai sumber IDX Channel.